Atirillahumma qabrahul karim bi'arfil syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma balaghu alaihi salatu wassalamu arba'a sinin. Ketika Rasulullah sudah nyampe usianya 4 tahun, kharajat bihi ummuhu, kharajat keluar, pergi maksudnya bihi membawa Nabi Muhammad ummuhu ibunya, ilal Madinati menuju Madinah al-Nabawiyah, ilal Madinati Nabawiyah. Waktu itu namanya bukan belum Madinah, belum. Namanya apa namanya? Yathrib, apa namanya? Belum Madinah. Kenapa Yathrib? Karena yang bangun kota itu, yang bangun babak-babak, yang bangun kota namanya seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. Cicinya bin Nuh. Yang bangun kota namanya siapa? Yathrib bin Laud. Lam, alif, wawu, zal, Laud. Amliq bin Amliq, ain, mim, la, lam, ya, qaf. Bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. Nama Madinah itu, nama Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ke situ, namanya berganti Madinah. Nah, ini waktu Nabi Muhammad umur 4 tahun dibawa ke Madinah, maksudnya belum ya. Yang waktu itu namanya belum Madinah belum. Untuk ziarah kuburnya bapaknya kan wafatnya di Madinah. Tsumma 'adat fawafatha bil abwa'i aw bi sya'bil hajunil wafa. Tsumma 'adat kemudian pulang setelah di Madinah. Karena begini, ibunya Syekh Abdullah, jadi apa? Jadi mertuanya si Aminah mertua itu dari Madinah aslinya, dari Yathrib. Bapaknya Abdul Muthalib dari Mekah. Kan Abdul Muthalib istrinya banyak. Yang punya anak Abdullah itu ibu yang dari Yathrib ya. Waktu Syekh Abdullah sakit juga itu di rumahnya keluarga ibunya itu Najjariyah kan itu. Suma'ad kemudian pulang, ibunya itu pulang. Fawafatha bil abwa, maka setelah sampai ke kota Abwa, kampung Abwa, au bi sya'bil hajun al wafah. Ibunya Nabi Muhammad wafat di tengah jalan pulang dari Madinah. Di kota apa namanya? Kampung apa namanya? Abwa atau Sya'bil Hajun, Jurang Hajun. Enggak. Waktu itu belum ada RT sekian, RW sekian, belum ada. Kampung Ciganjur RT berapa ini? Ini berapa? RT 6 RW belum ada RT-RT-an. Apa itu kampung Abwa? Apa itu Sya'bil Hajun? Sekarang ada RT RW. Fahamalatu hadinatuhu Ummu Aiman al-Habasyiyah. Fahamalatu maka membawa Nabi Muhammad siapa? Hadinatuhu pemong-mongnya. Apa mong apa? Bahasa Indonesianya apa? Ajudan. Besar banget ajudan. Perempuan yang apa? Baby sister. Siapa namanya? Ummu Aiman al-Habasyiyah, yang hitam karena dari Habasyiyah, dari Ethiopia. Dari Ethiopia jadi hitam nih, yang bawa pulang ke Mekah itu Ummu Aiman, yaitu baby sister. Orangnya kulitnya dari Habasyah, mana? Ethiopia. Sekarangnya Ethiopia, Habasyah itu Afrika Timur. Allati zawwajaha ba'du min Zaid bin Harithah maula. Allati zawwajaha yang dikawinkan, allati zawwajaha yang mengawinkan siapa? Nabi Muhammad kepada Ummu Aiman, dikawinkan ba'du nanti setelah itu min Zaid, dengan Zaid bin Harithah maula, dengan maulanya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dakwah ke Taif, dilempari batu, ditemani siapa? Temani Zaid bin Harithah. Nah, Zaid itu punya istri namanya, ya ini nanti dikawinkan dengan Ummu Aiman, baby sisternya. Nanti Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid, panglima perang, mimpin perang, usianya masih 19 tahun.
Diperintah oleh siapa? Khalifah Abu Bakar. Berangkat perang dengan Romawi. Yang mimpin siapa? Usama bin anaknya budak itu. Budak. Yang dipimpin Sayyidina Ali, Sayyidina Umar yang dipimpin. Masya Allah. Gak apa-apa, waktu gak apa-apa. Paham gak? Sayyidina Abu Bakar waktu itu khalifah. Abu Bakar khalifah berangkat mau perang dengan Romawi yang dipimpin senior. Tidak senior. Dan yang keturunan keluarga mulia, keluarga terhormat. Yang mimpin siapa? Anak budak Usama bin Zaid bin Harith. Zaid bin Harith itu laki-laki. Harith itu perempuan apa? Pas ada, pokoknya kalau udah hanya dikira perempuan gitu. Tolha, perempuan, Tolha. Laki-laki, Tolha. Siapa lagi yang ada hanya laki-laki, apa lagi? Siapa? Maisaroh, ya Maisaroh. Ini siapa nih? Harithah, laki-laki. Kalau perempuan Casingkem. Wa adkhalatu ala jaddihi Abdul Muttalib fa dhammahu ilaihi wa waraqalahu wa ala Ruqayyah. Wa adkhalatu dan memasukkan siapa Ummu Aiman menyerahkan Ummu Aiman ke Nabi Muhammad ala jaddi diserahkan kepada kakeknya siapa namanya? Abdul Muttalib. Fadhammahu kemudian didekap fadhammahu maka Abdul Muttalib mendekap apa? Mendekap. Ya menggendong itu aja. Ya sudah menggendong siapa Abdul Muttalib Nabi Muhammad ilaihi fadhammahu ilaihi kepada Abdul Muttalib wa raqqa dan sayang Abdul Muttalib kepada yang kasihan kepada Nabi Muhammad wa ala Ruqayyah wa ala dan menghormati Ruqayyah wa ala dan mengangkat Ruqayyah kemuliaan Nabi Muhammad dengan baca-bacaan lah. Padahal Nabi Muhammad masih kecil 4 tahun digendong di apa namanya? Dimanja-manja, diangkat-angkat, didoain, ibunya meninggal masih umur 4 tahun, bapaknya meninggal usia dalam kandungan 2 bulan, ibunya meninggal usia 4 tahun. Terus kasihan banget ini anak yatim piatu. Jadi oleh kakeknya Abdul Thalib dimanja-manja, diangkat-angkat, doa-doain, ya dibacain sholat badar. Ya kalau zaman sekarang sholat badar didoa-doain lah Ruqayyah didoa-doa. Wa qala inna libni hadza la sya'nan 'aziman fabakhin liman waqarahu wa wala. Wa qala dan berkata siapa Abdul Muttalib inna libni sesungguhnya bagi anakku ini anak kecil ini hadza la sya'nan kedudukan 'aziman yang mulia fabakhin apa di sini terjemahnya bakhin itu fabakhin maka bahagialah beruntunglah fabakhin liman bagi orang waqarhu yang memuliakan anakku ini wawala dan mengikutinya maka barang siapa nanti akan mengikutinya akan mulia. Ini anak saya ini, cucu saya ini, anak ini akan mendapat kemuliaan yang luar biasa. Dan siapa yang akan mengikutinya akan mendapat kemuliaannya. Paham nggak? Jadi walaupun kita-kitaan nggak pernah ketemu, insya Allah dapat kemuliaan karena mengikuti Nabi. Walaupun kita orang biasa, orang kerangkeng, pesisir, air sulit kalau rendeng nggak bisa. Kalau ketiga nggak bisa cewek, kalau rendeng nggak bisa dodok. Kalau ketiga kering, kalau rendeng banjir. Jadi kalau ketiga nggak bisa cewek, kalau rendeng nggak bisa, atau sulit gitu. Kalau ketiga sulit cewek, kalau rendeng sulit tidak. Ini desa tidak layak ditempati itu. Pindah. Iya, tidak layak. Ya coba tanahnya gersang,
Di Cirebon yang sudah hujan, di Kerangkeng belum. Nanti di Cirebon padi sudah mau panen, Kerangkeng baru nyebar. Begitu nyebar, hujan yang tadinya di Cirebon pindah datang Kerangkeng. Banjir. Jadi hujan itu Cirebon dulu. Hujan Cirebon, Kuningan, Majalengka hujan, nyebar padi, nanam. Udah padinya udah 3 bulan, udah mulai tumbuh 2 bulan, 3 bulan, Kerangkeng baru hujan. Biasanya baru ada hujan, nyebab hujannya banjir. Karena lautnya datar, air laut sampai masuk ke naik ke atas. Walhasil Kerangkeng itu desa yang tidak layak pindah. Tidak layak di tempat itu. Tidak patut. Tidak sehat untuk ditempatin. Ya terserah. Kalau saya ngatain gini nggak percaya, silahkan, terserah. Coba nih. Kalau pulang Kerangkeng 1 bulan datang di sini hitam semua mukanya. Kotor, hitam, korengan, beleken. Sekarang aja bersih-bersih karena air Ciganjur bersih airnya. Coba pulang Kerangkeng sebulan datang di sini. Waduh. Iya enggak. Betul enggak? Kemarin waktu pulang berapa? Sebulan ya kemarin ya? Setengah bulan ya? Setengah bulan sih belum begitu ya, sedikit. Kalau misalkan sebulan pulangnya atau lebih sebulan datang lihat ke sini, waduh, hitam, busik kan busik. Daki, beleken. Sekarang mendingan, sekarang sudah ada PAM ya, udah ada PAM. Dulu di rumahnya Haji Bad saja, Haji Badruddin. Itu Masya Allah, kalau ketiga beli. Air itu beli. Apa? Hanya kuning. Terus anak kodok cilik kan yang apa nih? Enggak, saya bukan menghina, bukan, karena Hajibat teman saya, satu kamar waktu di Lirboyo. Hajibat teman sahabat sampai sekarang. Dari hasil Kerangkeng itu desa yang tidak walam tashku fi sibahu ju'an wala atashan qattu nafsuhul abiyah. Tapi orang Kerangkeng itu asal mau kerja, rezeki gampang. Ini punya uang, laut dekat, bawa jala, bawa jaring, dapat ikan sehari dapat 50.000. Jadi rezeki gampang, asal mau. Nggak punya uang, berangkat ke laut sana, bawa jala, bawa jaring, dapat 50.000. Kalau lagi dapat, tapi kalau lagi walam tashku, dan tidak pernah mengeluh fi sibau. Siapa? Nabi Muhammad. Tashku bukan Nabi Muhammad, siapa? Kalau Muhammad walam yashku dong. Kalau Nabi Muhammad rujuknya walam tashku, siapa? Si gitu ya. Siapa namanya? Ummu Aiman. Walam tashku, dan tidak pernah mengadu Ummu Aiman fi sibau, dalam waktu kecilnya Nabi Muhammad, ju'an, kelaparan, wala atoshan, dan haus, qattu, sama sekali. Nafsul abiyah, jiwanya, kepribadian yang sangat kokoh, al abiyah. Jiwa Nabi Muhammad nggak pernah lapar, haus, nggak pernah gitu. Wa katsiran ma ghada faghtada bima zamzam fashbahu wa arwah. Wa katsiran, dan sering sekali ghada, makan siang. Ghada menjadilah faghtada, maka makan siang siapa? Nabi Muhammad, bima zamzam, dengan air Zamzam, fashbahu, maka mengenyangkan air Zamzam kepada Nabi Muhammad, wa arwah, dan menyegarkan.
Walamma unikhat bi fina'i jaddi Abdul Muttalib matayal maniyah kafalahu ammuhu Abu Talib syaqiq wa bihi Abdillah. Walamma unikhat, dan ketika kok bi fina'i, ya Allah, ini salah cetak nih, yang nyetak orang. Maka kalau fina maknanya halaman, kalau fana maknanya rusak, atau di sini wafat maknanya mati. Walamma ketika sudah sampai saatnya bifana jadi wafatnya kakeknya Abdul Muttalib matayal aniyah, dengan kendaraan yang kematian lah. Kafalahu, setelah itu baru usia 6 tahun kakeknya Abdul Muttalib wafat. Jadi ya Allah. Kafalahu menanggung memelihara kepada Nabi Muhammad siapa ammuhu, pamannya Abu Talib bin Abu Talib syaqiq wabihi, saudara kandung bapaknya Abdillah. Faqam bikafalatihi bi'azmin qawiyyin wa himmatin wa hamiyah wa qaddamahu 'ala an-nafsi wal banina wa rabbah. Faqama bikafalati, maka mulailah si Abu Talib bikafalati memelihara Nabi Muhammad bi'azmin, dengan azam, dengan sungguh-sungguh, qawin yang kuat, wa himmatin dan himmah, wa hamiyah dan pertahanan. Ya Abdul Muttalib, Abu Talib memelihara Nabi Muhammad itu sungguh-sungguh, maksudnya tidak setengah-setengah. Wa qaddamahu, dan mendahulukan siapa Abu Talib kepada Nabi Muhammad al-nafsi, kepada dirinya. Segala sesuatunya dalam rumah Nabi Muhammad didulukan, malah diri sendirinya dikalahkan. Wal banin, dan anak-anaknya dikalahkan. Wa rabba, dan mendidik siapa Abu Talib kepada Nabi Muhammad. Walamma balaghat 12 sanatan rohala bi sallallahu alaihi wasallam ammuhu ila bilad syamiyah. Nah ini walamma balaghat 12 sana, setelah Nabi Muhammad berusia 12 tahun, rohala bihi, berangkat bihi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa ammuhu, pamannya Abu Talib, ilal bilad Syam, yang menuju negara Syam. Setelah Nabi Muhammad usia 12 tahun, Abu Talib berangkat dagangnya kemana? Ke Syam. Karena musim apa? Musim panas. Kalau musim dingin dagangnya ke Yaman, ke selatan. Kalau musim dingin ke selatan, kalau musim panas ke utara, ke Syam. Itu orang Quraisy begitu kerjaannya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaib. Tradisi orang Quraisy adalah rihlah, atau pergi, rihlatash syita'i, pergi di musim dingin, was-shaifi, dan musim panas. Musim dingin perginya ke Yaman. Kalau ke Syam ya dingin banget. Musim panas dagangnya ke Syam. Dagang, maka disebut Quraisy. Quraisy itu orang yang banyak uangnya. Jadi umat atau suku yang banyak kursnya. Kurs itu bahasa Arab, tidak menjadi bahasa Inggris. Bahasa Inggris gue bilang kurs, aslinya dari bahasa Arab. Kabel dari bahasa asalnya apa? Hablun, kabel, tali. Rais, nasi atau beras, dari bahasa Arab apa? Ruz. Sugar, gula, dari bahasa Arab sukar. Zero, nol, dari bahasa Arab sifro. Apalagi itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris beberapa kata dari bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia yang dari bahasa Arab 3000 ada. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu bahasa Arab semua itu. Arab kerangkeng nggak mau Sabtu. Kalau orang Arabnya as-sabt, al-itsnain, ats-tsulatsa, al-arbi'a. Bahasa kerangkengnya Senin, Selasa, Rabu. Bahasa Arab, bahasa mana itu? Bahasa mana? Kerangkeng. Majelis musyawarah, dewan, majelis musyawarah, perwakilan rakyat. Bahasa Arab semua itu. Bahasa Arab semua itu. Dewan bahasa Arab, majelis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, rakyat bahasa Arab, apa tadi? Wakil bahasa Arab. Bahasa Arab semua itu. Umum, khusus,
ilmu, akal yang terhormat, berpikir, kabar. Jadi kita ini kalau ngomong 5 menit sudah bahasa Arabnya banyak sudah. Apa kabar? Kabar bahasa Arab. Sehat ya? Sehat. Sehat bahasa Arab. Gimana? Sehat ya? Bahasa Arab sehat bahasa Arab. Ayo kita berpikir yuk bahasa Arab. Kita mencari ilmu bahasa Arab. Kita harus cerdas, akal bahasa Arab. Supaya kita jadi orang terhormat, bahasa Arab terhormat. Hurmah, harim, haram terhormat. Kita harus cari ilmu bahasa Arab dengan akal yang cerdas, akal bahasa Arab. Kita harus berpikir bahasa Arab supaya jadi terhormat bahasa Arab. Tuh ngomong 5 menit itu bahasa Arab isi banyak sekali bahasa Arab. Apa kabar? Sehat, selamat, mudah-mudahan selamat, berkah. Wah, bahasa Arab semua itu. Selamat, sehat, walafiat, apalagi ada walafiat bahasa Arab. Sumpah pocong itu dari Islam itu. Karena kalau orang Hindu mau orang mati dibakar. Jadi ketika ada Islam baru ada pocong. Sebelum masih agama Hindu ada pocong nggak? Tadi malam kita ditakut-takutin dengan pocong. Terus ada Islam itu. Sebelum ada Islam ada pocong nggak? Orang mati dibakar kalau orang Hindu. Jadi dengan setelah ada Islam baru ada bicara setan pocong. Sebelum ada Islam nggak ada pocong. Orang mati, Kristen juga bukan dipocong, tetap pakai jas. Orang Kristen kalau mati pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Oh, yang bagus-bagus. Ya orang kayak pengantin mau perkawinan. Terus dimasukkan dalam peti, itu orang Kristen. Kalau pocong, jadi ada misalkan tadi malam saya ditakut-takutin pocong, itu pengaruh agama Islam. Setelah ada Islam aja ada pocong, belum ada Islam nggak ada pocong. Apalagi sumpah pocong. Wa arafahu ar-rahibu Bahir. Ya Allah, Bahira ya. Bima hazau min wasfin nubuwwati wa hawa. Buhaira yang benar itu. Gimana sih ya? Ayo tulis bu ya, tulis ro-nya itu setelah ro, buhaira bukan bahira. Ini yang nyetak orang salah semua ini. Di tengah jalan istirahat semua rombongan rombongan unta. Kalau sekarang kontainer itu loh, kontainer tergandeng istirahat itu ya baru-barunya rame-rame ya. Nah, dulu juga itu rombongan unta bawa dagangan istirahat. Di situ dekat situ ada gereja. Dari gereja dari atas Buhaira melihat ini ada yang aneh ini. Jadi tadi saya lihat ada onta satu yang dipayungi oleh mega, nggak pernah kena panas. Terus duduk di bawah pohonnya melengkung, pohonnya mengayomi. Ini ada yang aneh ini. Akhirnya dipanggil, bukan dipanggil semua diundang makan malam. Kan orang pasturnya loman kan, kita orang dijamu, menjamu orang bepergian, musafir. Ayo makan. Ayo. Seadanya ayo makan. Ini sudah semua nih, sudah semua. Dilihat nggak ada yang anak kecil ini, nggak ada yang tadi saya lihat tadi, nggak ada. Masih ada yang kurang nih, kata Buhaira. Sudah masuk semua, udah mama. Masih ada yang kurang nih. Enggak, itu anak kecil, biarin aja di luar lah, jangan. Justru itu yang panggil. Anak kecil tadi panggil, jangan tinggal di luar. Panggil. Terus kata Buhaira kepada Abu Thalib, ini siapa ini? Kata Abu Thalib, anak saya. Bukan. Kata Abu Thalib, anak saya. Bukan. Ini pasti bapaknya sudah meninggal. Pasti ibunya sudah meninggal. Ayo buka di belakang punggung. Ternyata ada sambal kenabian. Terus kemudian Abu Buhaira Abu Thalib pesan, jaga ya anak ini ya, jangan sampai orang Yahudi tahu. Orang Yahudi tahu dibunuh orang ini kalau Yahudi tahu. Karena Yahudi mengharapkan Mesia, Al-Masih Al-Muntadhar, Mesia
yang akan datang nabi paling akhir paling hebat itu dari Bani Israil yang ada di Madinah, dari kalangan Bani Israil. Di Madinah itu ada orang Yahudi 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Nah, mereka tahu bahwa akan ada nabi besar yang akan lahir di akhir zaman, tapi mereka mengharapkan dari Bani Israil. Sebab kebanyakan nabi itu dari Bani Israil. Ribuan, puluhan ribu nabi itu dari Bani Israil. Yang dari Arab cuma 5 cuma dari Arab itu. Nabi Muhammad, Nabi Syuaib, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi seterusnya apa? 5 itu yang bukan Bani Israil, bukan dari Arab. 5 itu yang bukan dari Bani Israil. 1 Yunus bukan Bani Israil, dari Nifia, dari Ninawa, Irak, dari timur, dari Persia. Yang 5 bukan Arab, bukan apa? Bukan Israel. Yang dari Arab Syuaib, Soleh, Hud, Nabi Muhammad. Yunus bukan Arab, bukan Bani Israel. Yunus itu Yunus ibn Matta. Wa arafahu rahibu, dan mengetahui, mengenal kepada Nabi Muhammad ar-rahibu, pastor Buhaira, bima hazu, dengan apa yang telah mendapatkan Nabi Muhammad min wasfi nubuwati, dari sifat kenabian, wa hawa. Wa qala inni urahu sayyidal alamin wa rasulullah nabiyya wa qad sajada lahu asy-syajaru wal hajaru wa la yasjudani illa nabiyyin awwah. Wa qala, berkata si rahib, ini saya urah diperlihatkan kepada Muhammad, yaitu sayyidul alamin, pemimpinnya alam, seluruh alam ini. Wa Rasulullah, dan Rasulullah. Wa Nabiyya, dan nabinya Allah. Qad sajadalahu, telah sujud kepada dia, kepada Nabi ini, asyajaru, pohon, wal hajaru, dan batu, wala sudah, dan tidak akan sujud batu dan pohon itu, pohon dan batu itu, kecuali illa nabiyyin awwah, kecuali kepada nabi yang dilindungi oleh pohon. Jadi semua pada tunduk pada Muhammad, batu, pohon, salam. Makanya ini kan ditemani belum. Nanti Maisaro, nanti Saro jadi saksi nanti. Nanti sudah umur 25 berangkat lagi, dagang lagi. Itu ditemani oleh nanti ada ceritanya lagi nanti. Ini masih kecil, ini masih 12 tahun. Ya kan, jadi yang tahu bahwa ini nabi siapa? Pastor ya, Romo ya, Kristen. Namanya siapa? Namanya? Buhaira, jangan Bahira. Siapa? Buhaira. Wa inna lanajidu na'tahu fil kutubil qadimati samawiyah. Wa inna, dan saya, lanajidu, telah menemukan na'tahu, sifat-sifatnya Sayyidul Alamin Rasulullah, fil kutubi, dalam kitab-kitab al-qadimati kuno, as-samawiyati, kitab langit yang kuno, kitab suci yang kuno. Wa baina katifaihi khatamun nubuwati qad ammahu nuru alah, dan di antara dua belikatnya khatamun nubuwah, stempel kenabian, qad ammahu, yang telah dilindungi, dilindungi, boleh ammahu, di apa namanya? Amahu diapakan? Ya dilindungilah adalah an-nuru, oleh cahaya. Jadi segitiga cap kenabian itu ada cahayanya, itu maksudnya, paham enggak? Dibuka ada segitiga cap kenabian yang dulu dicap oleh siapa? Malaikat tadi. Waktu masih di Susoni itu, waktu masih di Halimah Sa'diyah. Lah, segitiganya ada cahayanya. Kamu ada cahayanya enggak? Nah, paling cahaya. Wa amaru ammahu biraddi la makan takhawufan ali min ahli din yahudiyah. Wa amaru, dan merintah siapa? Yang merintah siapa? Wa amaru, dan merintah siapa? Buhaira. Ammahu, kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, biraddi, kembali ila Makkah, ke Mekah. Ya, balik aja ke Mekah, enggak usah terus ke Syam. Nanti ketahuan ini dia nabi yang paling akhir, nanti dibunuh nanti. Balik lagi. Tapi Abu Thalib percaya diri, enggak, saya terus, insyaallah selamat. Biraddi, memulangkan Muhammad ila Makkah, ke Mekah, takhawufan, karena takut, khawatir, ali, kepada Nabi Muhammad, min ahli din Yahudi, dari orang Yahudi. Faraja'a bihi wa lam yujawiz min asy-Syamil muqaddasi Busra.
Faraja'at, kemudian pulang dengan Nabi Muhammad, walam yujawiz, dan tidak melewati siapa Abu Thalib minasyam dari Syam al-muqaddas busrahum, kota Busra. Tadi rahib Buhairah gimana adanya di kota Busra. Ketika pulangnya tidak lewat Busra, tapi dimarahin. Saya suruh pulang terus saja. Paham nggak? Jadi waktu disuruh pulang tuh nggak mau pulang, ya itu nggak pulang, terus berjalan sampai pergi ke Syam dagang. Pulangnya tidak melewati Busra. Nanti kalau melewati kota Busra ketemu rahib lagi, saya suruh jangan terus itu. Tasku, dan tidak pernah mengeluh siapa nafsuhu, dirinya Nabi Muhammad al-abiyah yang kuat, fi sibahu, ketika waktu kecil, ju'an, kelaparan, wala atsyan, dan haus. Betul walam tasku, betul. Tapi fa'ilnya siapa? Fa'ilnya nafsuhu, jadi pakai mu'annaf. Kalau Muhammad walam yasku, kalau Nabi Muhammad walam tasku siapa? Nah ini sulitnya berzadi ini. Fa'ilnya belakangan, fi'il terus di tengah-tengahi dengan jumlah yang lain, fa'ilnya baru belakangan. Jadi kalau mau urut begini, walam tasku nafsuhul abiyah fi sibahu ju'an wala atasan qat. Itu kalau mau urut bahasanya. Qad ammahu, yang telah aslinya umum itulah. Saya sama ini bahasa Indonesianya apa yang tepat? Umum ammahu tadinya. Jadi cap kenabian itu sudah semua sudah bersinar gitu loh maksudnya. Ammahun nur, sudah diliputi oleh cahaya. Diliputi ya. Diumumi asalnya kalau saya paham, hanya mengatakan bahasa Indonesia itu yang sulit. Diliputi aja ya, diliputi. Kalau hanya baca-baca aja harus benar. Mengartikannya memang sulit. Barzanji itu bahasa sudah tinggi, bahasa sastra, aneh-aneh, pelapannya aneh-aneh. Sebenarnya kamu belum makomnya ngaji ini sebenarnya. Tapi karena ini dibaca tiap malam Jumat, ya harus tahu maknanya. Sebenarnya kamu belum makomnya. Ini udah, kalau sudah S2 barangkali ini sastra ini. Saya aja kadang nggak tahu maknanya. Harus lihat komus Asyarifu. Kemarin saya nggak tahu maknanya kan. Ternyata saya maknanya onta tua. Coba kan jauh banget tuh. Apa Syarifu itu? Ternyata saya cari di komus onta tua yang kurus lagi. Onta tua kurus. Onta di kerangkeng barangkali itu kurus tua.